Bagaimana membuat anak itu betah di rumah? Yang pertama, ibunya jangan suka marah-marah, itu aja. Kalau ibunya suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, sudah pasti anaknya pengen menjauh. Tapi kalau ibunya nyaman, ibunya menenangkan, kata-katanya meneduhkan, sabar, insya Allah itu anaknya juga akan betah di rumah. Jadi lagi-lagi artinya ada sesuatu yang lebih tertarik di luar dari rumah kita. Jadi khususnya mungkin rekan sebaya. Bagi anak kecil, anak remaja, rekan sebaya itu cukup penting karena rekan sebaya ini bisa memahami mereka. Mereka bisa dihargai, dihormati. Tapi terkadang dengan orang tua, kenapa anak-anak itu menjauh? Karena orang tua menggunakan pola komunikasi yang selalu merendahkan, selalu meremehkan, tidak menghargai pendapat. Ini yang mungkin membuat anak-anak itu akhirnya ingin menjauh dari orang tua. Jadi buatlah mereka nyaman, komunikasi yang suportif, positif ya. Kemudian buatlah program-program kreatif yang membuat anak-anak itu betah dengan orang tua. Anak-anak sih sebenarnya mereka tuh butuh sesuatu yang new dan different gitu ya, dan sesuatu hal yang baru dan berbeda gitu. Meskipun itu menyenangkan atau nggak menyenangkan, yang penting baru dan berbeda gitu. Makanya coba deh lihat di rumah, apakah rutinitas kita sehari-hari ini selalu monoton gitu ya, divariasikan aja. Misalnya bangun tidur habis sholat subuh nggak mesti harus misalnya melakukan rutinitas yang sama gitu, misalnya tilawah atau apa gitu, divariasikan aja. Atau kalau bisa rutinitas orang tua kenapa nggak juga melibatkan anak gitu. Saya mau masak, anak-anak ditanya gitu, kira-kira ini belum masak apa ya, kalau ini ya bantuin nanti ngupas bawang gitu pada anak laki-laki misalnya. Atau nyuci bareng sambil basah-basahan gitu sekeluarga gitu, semuanya ikutan meres gitu, semuanya ikutan ngebilas gitu sampai bajunya semua basah gitu, jemur gitu kan. Itu hal-hal yang baru yang bagi kita orang tua itu adalah pekerjaan, tapi bagi anak-anak itu main gitu. Makanya para orang tua jangan selalu bahwasanya yang namanya main itu adalah ada mainan atau ada teman gitu. Dengan benda-benda baru aja kayak Erdus misalnya, itu adalah mainan yang endless imagination, imajinasi yang tanpa batas gitu. Makanya dalam kondisi yang kita sekarang serba dibatasi, imajinasi lah yang harus diperbanyak. Main kemah-kemahan dalam rumah, selimut, bed cover, semuanya keluarin deh tuh ke depan TV gitu kan. Pasang video alam gitu ya, sehingga kita bisa berhayal seolah-olah kita lagi ada di puncak misalnya gitu kan, sambil puterin suara jangkrik, suara burung hantu gitu kan, sambil buka-buka ensiklopedia atau buku-buku ini apa sih tentang sains, tentang binatang misalnya. Atau anak kita yang perempuan, kita ajakin dia supaya mencoba resep baru, atau misalnya kita ajak mereka untuk redekor rumah gitu kan. Intinya ada momen-momen di mana teman mainnya yang hanya ayah bundanya aja, dan orang tua ya harus ini tadi apa sih, harus fleksibel, harus tahu prioritas bahwasanya anak saya sekarang lagi butuh teman, bukan butuh orang tua. Jadi singkirkan dulu tuh pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, aturan-aturan. Yang penting fun dulu sekarang, karena bagaimanapun dalam kondisi yang stressful, anak-anak itu ya pastinya pengennya ya dia main gitu, dan hanya itu media dia untuk supaya bisa mengeluarkan kegalauan dia, kebetean dia gitu ya. Makanya kalau anak-anak kita udah mulai sering marah-marah gitu ya, penuh pintu, kemudian susah tidur, kemudian atau misalnya tidur kebanyakan gitu kan, atau ada perubahan pola makan gitu, itu tanda-tanda bahwa dia sebenarnya lagi stres. Jadi orang tua singkirkan aja dulu tuh kewajiban-kewajiban kita untuk nerapin rumah atau kerjaan-kerjaan di laptop, segera deh koneksi dengan anak.